Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Putri. Aku alumni MAN 2 Ponorogo yang sekarang sedang berkuliah S1 di University of British Columbia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan ke teman-teman semua bagaimana jalanan aku mulai dari MAN 2 Ponorogo sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju di University of British Columbia. Jadi yang pertama, KSN. Jadi MAN 2 Ponorogo sangat concern di KSN ya, karena ini adalah lomba yang sangat bergengsi gitu. Terus proses seleksinya juga susah. Nah, waktu tahun pertama aku mengikuti KSN, aku belum berhasil nih, aku gagal. Nah, tapi MAN 2 Ponorogo memberikan aku kesempatan untuk bisa ikut seleksi lagi. Di tahun kedua ini alhamdulillah aku juga lolos tingkat provinsi dan bisa mewakili MAN 2 Ponorogo ke tingkat nasional. Kita di provide bimbel, terus juga pembinaan dari Bapak Ibu guru. Dan waktu pelatda juga aku waktu itu dianterin ikut pelatihan daerah di Surabaya untuk persiapan ke tingkat nasional. Oh ya, tadi aku lupa mention, jadi mapel KSN yang aku ikutin itu Kebumian. Nah, pas pengumuman ternyata aku nggak medalis, itu rasanya kayak hopeless. Karena KSN itu berbulan-bulan ya guys, jadi ngerasa wah sayang banget, udah berbulan-bulan tapi nggak medalis. Terus juga SBM juga belum menyiapkan gitu kan. Jadi semua finalis KSN tahun 2021 maupun finalis Kopsi itu mereka semua bisa mendapatkan undangan beasiswa Indonesia Maju. Bulan Desember itu November akhir sebenarnya, aku dapat notification beasiswa Indonesia Maju ke luar negeri gitu. Cuman aku nggak interest karena aku prefer menyiapkan buat SBM gitu. Aku mikirnya gitu waktu itu. Nah, menjelang deadline Desember tanggal 3 itu tiba-tiba dari pihak MAN 2 itu mentelepon aku. Dan itu posisinya udah hari terakhir pendaftaran, jam 11:30 siang. Aku disuruh ke sekolah dan kalian tahu deadline-nya tuh jam 4 guys. So, itu hektik banget hari itu. Aku udah buru-buru nyelesain 3 esai. Terus persyaratan-persyaratan lain seperti surat pernyataan, nilai raport, itu semuanya dibantu sama Bapak Ibu guru gitu. Pas jam 4 deadline udah ditutup gitu tempat pengumpulannya. Habis maghrib kayak udah malam gitu, salah satu ibu guru menelpon, administrationnya dibuka lagi, udah dikumpulin gitu berkas-berkasnya. Wah, aku seneng banget. Beberapa hari kemudian dapat notifikasi bahwa aku lolos ke tahap wawancara. MAN 2 Ponorogo sangat memfasilitasi untuk tahap wawancara, menyiapkan device, terus juga menyiapkan ruangan, mikrofon juga, pokoknya semuanya difasilitasi di MAN 2 Ponorogo. Jadi kita tinggal duduk aja, terus habis itu wawancara. Alhamdulillah lolos guys ke tahap pembinaan. Nah, di tahap pembinaan ini aku kira kita udah terjamin akan berkuliah ke luar negeri, padahal perjalanan masih sangat panjang. Kita mendapatkan fasilitas bimbel dari pihak beasiswa Indonesia Maju selama 1 minggu doang waktu itu untuk menyiapkan IELTS karena waktunya udah mepet banget. Di akhir Desember aku mengambil tes IELTS ke Jakarta waktu itu. Oh ya, tenang aja, biaya akomodasinya dibiayain kok guys sama pihak BIM. Dan setelah itu ternyata nilai IELTS aku kurang. Oh my god, itu sad banget karena kurangnya cuman tinggal dikit doang. Terus akhirnya gak nyangka banget MAN 2 Ponorogo ternyata nawarin lagi nih untuk aku nge-retake tes IELTS, which is mahal kan guys. Dan akhirnya aku retake IELTS ke Surabaya di bulan Februari. Aku udah punya nih nilai IELTS yang terbaru dan alhamdulillah itu cukup nih buat masuk ke UBC, walaupun gak yang tinggi banget ya guys. Itu kayak nilai aku udah kayak mepet banget gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa masuk ke UBC.
Jadi Mandua Ponorogo sangat mensupport kita untuk meraih prestasi setinggi-tingginya gitu. Buat adik-adik yang masih bingung mau ngelanjutin sekolah di mana, sekolah yang bagus gitu ya, I would recommend you guys buat masuk ke Mandua Ponorogo, karena seperti yang aku bilang tadi, Mandua Ponorogo itu sangat mensupport murid-muridnya untuk mendapatkan atau meraih prestasi setinggi-tingginya gitu. Oh ya, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa nge-direct message aku di Instagram di sini. See you, bye. Oh ya, aku juga ada mini campus tour. Aku akan nge-review beberapa ruang kelas, perpustakaan, tempat makan, sama musola yang ada di UBC. Nah, ini adalah salah satu dining hall yang ada di UBC, tempat para first year student yang tinggal di asrama atau residence makan. Masih di gedung yang sama, kita naik ke lantai 3 dan 4 untuk melihat ruang kelas. Jadi kita mau ke kelas. Di luar kelas juga ada banyak tempat-tempat untuk belajar, banyak kursi-kursi. Ini mohon maaf banget videonya tidak stabil karena aku nggak ada tripod atau gimbal. Biasanya kalau kelas-kelas kecil aku di lantai 3 dan 4 ini. Beginilah penampakan dari kelasnya. Mataharinya lagi bagus banget, kita bisa melihat pemandangan. Ya, walaupun cuman parkiran, tapi kalau pagi biasanya bagus banget, guys. Ya, kita lanjut ke kelas yang ukurannya agak besar. Di semester sebelumnya aku pernah ada kelas di sini. Waktu itu kelas fisika dan kita duduk mengelompok. Mari kita lihat juga kamar mandinya. Jadi ada free tampon sama napkins. Ada kaca. And ya, mengaca dulu. Nah, kamar mandi itu kayak gini guys, jadi nggak yang private gitu dan cuman ada tisu. There is no water, so kita harus bawa bidet sendiri. Baiklah, kita turun dan OTW ngeliat salah satu perpustakaan yang paling terkenal di UBC. FYI, jarak gedung yang tadi yang ada tempat makan sama kelasnya itu lumayan jauh dari library, kayak sekitar 1 kiloan gitu. Nah, ini dia yang dinamakan main mall. Di main mall ini, kalau misalkan lagi hari Minggu dan cuaca lagi cerah, itu banyak orang-orang yang sepedahan, jogging, atau ngajak hewan peliharaan mereka jalan-jalan. BTW, ini kaki udah lumayan capek. Nah, ini dia namanya Chemistry Building. Di sini tuh banyak orang-orang yang syuting film di sini, guys. Kalian kalau misalkan tahu serial Netflix The Adam Project, nah itu dia ada syuting di depan library. Kok library sih? Si Chemistry Building. Itu dia, perpustakaannya sudah mulai terlihat.
Di sisi kiri itu namanya The Corner Library. Dari main mall kita bisa langsung melihat pemandangan pegunungan. Dan itu masih ada bongkahan-bongkahan salju dari sisa hujan yang kemarin. Di depan corner library itu ada library lain, dia namanya IKB. Terlihat sangat estetik. Kita udah masuk, dan dari lantai 3 kita turun ke lantai 2. Nah, kayak gitu perpustakaannya. Banyak banget space buat kita belajar. Oke, kita turun lagi deh ke lantai 1. Kalau di corner ini aku lebih suka di lantai 1 karena dia kayak bagus banget nanti pemandangannya. Banyak banget space untuk belajar. Ini aku lurus aja biar tidak nyasar kemana-mana. Koleksi bukunya juga banyak banget. Dan biar gak bingung sebelum mencari buku, kita bisa search di website UBC Library. Dan ini adalah the most gummunable part. Karena ini canggih banget guys. Kita bisa muter-muter gitu. Dan dia nanti bisa menggeser. Kita coba. Nah kayak gitu. Bagus banget. Aku amazed pas pertama kali lihat. Tara, bisa terbuka. Oke, mari kita lanjut. Wah, jam berapa nih? Wah, ternyata tidak cocok jamnya. Kita lanjut saja berjalan-jalan, masih di aisle yang sama. Dan kita akan menemukan sebuah fakta yang sangat menarik. Apakah itu? Ternyata library ini lantai satunya itu nyambung sama library depannya tadi, si IKB tuh. Kita tinggal lurus naik udah sampai ke IKB. Jadi pada dasarnya kita sedang berada di bawah tanah, guys. Di sini suasananya enak banget untuk belajar sambil melihat pemandangan. Setelah duduk-duduk bentar, kita siap-siap untuk pergi. Kita mau menuju ke musola. Jarak antara IKB sama musolanya UBC, which is itu di Westbrook Building, dia 2 kiloan. Ini dia, kita sudah sampai. Vibes-nya kayak rumah sakit ya, karena ini memang building untuk lecture-nya biology and deket sama farmasi juga. Itu dia sudah terlihat rak sandal. Nah, untuk masuk ke ruangan musola ini kita perlu password ya guys.
Ini dia musola yang ada di UBC. Ada rak-rak isinya Al-Quran, buku-buku, juga ada masker, pengharum ruangan, cemiti juga ada guys. And then ada box storage berisi mukena, rok, kerudung, ada juga jadwal sholat. Terus ada juga itu batu, ada teman kita yang sholatnya pakai batu. Kita saling menghormati saja. Oke. Udah segitu dulu guys, aku udah capek banget dan see you in the next video. Wede gaya banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.